Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Fatimah Ayun. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI Bumi Selampari, Kota Lubuk Linggau, berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiar Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan resume jurnal saya yang berjudul Ambiguitas Dakwah Digital NU dalam Politik Identitas untuk memenuhi mata kuliah Bapak Rama Wijaya Magister Sosial selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Nah, resume jurnal saya itu berjudul Ambiguitas Dakwah Digital Nahdlatul Ulama dalam Politik Identitas. Tahun rilisnya pada tahun 2025 dengan penulis Siti Ansoriah beserta rekannya Husnul Khotimah. Adapun latar belakang dari permasalahan tersebut, perkembangan media digital membuat dakwah tidak hanya menjadi sarana penyampaian ajaran agama saja, tetapi juga arena pembentukan opini sosial dan politik. Nahdlatul Ulama sebagai representasi Islam moderat di Indonesia aktif berdakwah melalui platform NU online. Namun, di tengah maraknya populasi agama dan politik identitas, muncullah pertanyaan, apakah dakwah digital NU sepenuhnya netral atau malah justru mengandung kepentingan ideologis tertentu. Nah, tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu menganalisis ambiguitas dalam dakwah digital NU di NU online berupa aplikasi ya teman-teman. Kemudian mengkaji bagaimana NU itu membingkai moderasi Islam, politik identitas, dan diradikalisasi. Yang ketiga, mengungkapkan peran NU online dalam dinamika kekuasaan simbolik di ruang digital. Nah, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, deskriptif, dengan menganalisis 30 artikel NU online yang diterbitkan pada periode 2022 sampai dengan 2024. Artikel ini dipilih berdasarkan tema moderasi beragama, nasionalisme, politik identitas, dan deradikalisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi. Kemudian, dianalisis menggunakan model kognisi sosial Van Dijk. Nah, hasil dari penelitian tersebut adalah mereka menemukan 3 bentuk ambiguitas utama dalam dakwah digital NU. Yang pertama, ambiguitas moderasi dan nasionalisme. NU online itu mengampanyekan Islam moderat, toleransi, dan nasionalisme Islam Nusantara. Namun, secara implisit membatasi definisi Islam yang moderat. Hanya pada versi NU saja. Kelompok Islam lain, khususnya transnasional, sering diposisikan sebagai ancaman. Yang kedua, ambiguitas penolakan politik identitas. Nah, secara resmi, NU itu menolak politik identitas, tetapi dalam praktiknya tetap menonjolkan simbol, tokoh, kemudian identitas ke-NU-an dalam ruang publik dan diskursus politik. Hal ini dapat menciptakan kontradiksi antara wacana dan praktik. Kemudian yang ketiga, ambiguitas dalam deradikalisasi NU online aktif dalam kontraradikalisme, namun narasi deradikalisasi cenderung menstigmatisasi kelompok tertentu sebagai radikal dan memposisikan NU sebagai satu-satunya otoritas Islam yang moderat. Nah, pembahasan dari jurnal tersebut adalah ambiguitas ini dapat dipahami sebagai strategi adaptif, bukan sekedar kontradiksi. NU banyak sekali menghadapi tekanan politik nasional, kemudian tantangan menjaga basis nahdien yang beragam gitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan mempertahankan pengaruh di era digital akibatnya dakwah digital NU berfungsi ganda. Yang pertama itu sebagai media dakwah keagamaan, kemudian sekaligus alat simbolik untuk mempertahankan dominasi ideologi. Kemudian dari sanalah ambiguitas dakwah digital NU muncul sebagai respon terhadap tekanan sosial politik, tuntutan internal organisasi, serta kebutuhan mempertahankan pengaruh di era digital. Nah, dakwah NU tidak hanya berfungsi sebagai penyampai nilai keagamaan, tapi juga sebagai alat simbolik untuk menjaga posisi hegemoni dalam wacana Islam moderat dan politik identitas di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari NU online ini tidak hanya menjadi sebagai media dakwah saja, tetapi sebagai arena kontestasi suatu makna dan kekuasaan simbolik. Nah, dakwah digital NU menunjukkan ambiguitas dalam menyikapi populisme agama dan politik identitas, terutama dalam narasi moderasi Islam, penolakan politik identitas, program radikalisasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi kritis terhadap dakwah digital, supaya masyarakat tidak menerima pesan keagamaan itu secara pasif dan ideologis. Nah, adapun 5W1H dari jurnal tersebut. Yang pertama itu ada what, apa yang diteliti dari jurnal tersebut. Nah, penelitian tersebut membahas ambiguitas dakwah digital NU yang ditampilkan melalui sebuah platform NU dalam menghadapi politik identitas dan populisme agama di Indonesia. Yang kedua itu ada who, siapa yang menjadi objek peneliti tersebut. Nah, objek peneliti ini adalah sebuah konten dakwah digital di NU online, yakni penulisnya adalah Siti Ansoriah dan Husnul Khotimah. Adapun subjek yang dikaji dari mereka adalah Nahdlatul Ulama sendiri sebagai representasi Islam moderat. Kemudian ada where, itu di mana mereka meneliti tersebut. Konteksnya pada Indonesia, khususnya dalam ekosistem dakwah digital, media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan politik identitas pasca reformasi. Jurnal diterbitkan oleh Uin Antasari Banjarmasin. Ada when, kapan? Nah, kapan diterbitkannya? Jurnal tersebut adalah pada tahun 2025 dengan relevan isu politik identitas kontemporer di Indonesia. Why? Mengapa? Mengapa mereka menganalisis ini? Karena ambiguitas dakwah digital NU itu sebagai respon terhadap populisme agama yang memicu polarisasi identitas. Karena ini sangat penting untuk memahami tantangan NU dalam mempertahankan moderasi Islam di era digital.
Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isi resume jurnal yang saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.